Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi. Hari ini masih di tema 2, minggu ini memasuki subtema 3. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar dengan membuat pertanyaan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian siapkan catatannya, buku tulis kalian, dan mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita belajar dan perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Jadi, kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Bagaimana cara kita membuat pertanyaan? Nah, sebelum kita membuat pertanyaan, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu jawaban. Kalimat tanya diawali kata tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang kita akan belajar apa sih kata tanya itu? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk mengawali kalimat tanya. Kata tanya ada banyak sekali ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama benda, keadaan, ataupun perbuatan. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa itu terjadi. Berapa? Untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan suatu benda. Contoh kalimat tanya. 1. Apa? Apa yang kamu bawa? Yang kedua, di mana? Di mana kamu membeli buku? Yang ketiga, kapan? Kapan kamu masuk sekolah? Yang keempat, siapa? Siapa yang membawa gelas? Yang kelima, mengapa? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Yang keenam, bagaimana? Bagaimana cara membuat kolase biji-bijian? Yang ketujuh, berapa? Berapa nilai ulangan matematik kamu? Nah, itu adalah contoh kalimat tanya. Sekarang kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan gambar yang sudah ada. Di situ ada gambar sekelompok anak yang sedang bersih-bersih. Dari situ kita bisa membuat kalimat tanya. Contohnya, yang pertama, apa yang mereka lakukan? Dari gambar di situ kita bisa melihat jawabannya mereka sedang bersih-bersih. Yang nomor 2, di mana mereka bersih-bersih? Dari gambar bisa kita jawab mereka sedang bersih-bersih di kelas. Yang ketiga, berapa jumlah siswa yang membersihkan kelas? Berdasarkan gambar bisa kita hitung ada 5 siswa. Jadi saat kita membuat pertanyaan harus sesuai dengan gambar yang sudah ada. Setelah kita mengamati gambar dan sudah bisa memperoleh informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, selanjutnya kita bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Bagaimana cara kita membuat cerita? Jangan lupa saat membuat cerita kita harus memberi judulnya terlebih dahulu. Jadi dari gambar tersebut kita bisa memperoleh judulnya adalah bersih-bersih kelas. Untuk ceritanya bisa kita tulis dengan membuat beberapa kalimat ya. Contohnya itu, ada 5 siswa sedang bersih-bersih. Mereka sedang bersih-bersih di kelas. Semua siswa bekerja sama dengan baik. Ada siswa yang menyapu, mengelap kaca, merapikan buku, dan membersihkan debu di meja
dengan kemoceng, sehingga kelas menjadi bersih. Nah, itu adalah contoh membuat cerita berdasarkan gambar. Dan untuk tugas kalian hari ini, bisa kalian lihat di buku Bu Pena halaman 127. Buatlah 5 pertanyaan sesuai gambar berikut. Cara membuat kalimat pertanyaannya seperti contoh yang Ustazah berikan tadi ya. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis tematik. Kerjakan dengan baik supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.